Shalom Kak Nadia. Shalom Kak Yuli. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih di rumah? Luar biasa. Kok kecil banget sih suaranya? Kurang gede ya Kak? Kurang kenceng nih. Tanya lagi Kak. Apa kabar di rumah? Luar biasa Kakak. Oke, mantap. Gimana nih? Masih semangat kan di rumah aja? Masih Kak. Nah, sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu ya. Oke? Oke Kak. Gimana caranya kita berdoa? Lipat tangannya, Lipat tangannya, tutup matanya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. tundukkan kepalanya. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan dan menjalani ibadah kami seperti biasa. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya bisa menerima berkat-berkat firman-Mu melalui kakak sekolah minggu dan amang pendeta. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Nah Kak, Iya Kak. kita mau ngapain sih Kak? Kita mau ibadah Kak. Oh iya, kita mau ibadah teman-teman, adik-adik di rumah. Iya, Kak. Tapi gimana nih kalau biar makin semangat kita ngapain ya? Kakak ingat nggak Kak? Katanya kita mau kenalin ke adik-adik sekolah minggu. Oh iya. Yel-yel kita yang baru tuh, jargon kita tuh. Apa namanya Kak? Jargon, yel-yel. Jargon, yel-yel loh adik-adik di rumah. Gimana kalau kita ngajarin mereka di rumah? Boleh Kak. Ikutin Ikutin ya. Coba. Kalau kita bilang ada sukacita, jawabannya gimana Kak? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Ui, ui. Oke. Gimana? Gimana? Adik-adik masih banyak yang bingung Itu Kak. ngapain sih Iya, kayak bener. Oke, sekali lagi ya. Cobain. 1, 2, 3. Ada sukacita, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Ui, ui. Oke. Udah gimana nih Kak? Kayaknya adik-adik udah mulai bisa nih Kak. Oke. Nanti kita lihat pas selesai pandemi ya. Iya, Kita lihat iya. adik-adik udah pada bisa belum? Diinget-inget loh gerakannya. Iya, nanti kalau udah mulai selesai kita ibadah lagi di gereja, kita tanya, ada sukacita? Joy. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Ui, ui. Oke. Gimana kalau biar makin banyak nih sukacitanya, makin besar dan makin gembira? Gimana kalau kita sama-sama nyanyi? Adalah sukacita di hatiku. Oke deh ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya sama Kak Yuli dan sama Kak Nadia. Nadia. Ikuti gerakannya. Adalah sukacita di hatiku. Gimana? Di hatiku. Gimana? Di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi ya. Adalah sukacita tadi hati. Di mana? Di hatiku. Di hatiku. Adalah sukacita tadi hati. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Oke, Kak. Udah penuh sukacita kan? Udah kelihatan sih adik-adik pada sukacita. Ih, gitu. Dan jangan lupa senyum loh Kak, biar gembira. Kan kita lagi Ini bener ibadah. senyum, ini ketawa. Karena dia. Oke, terus kita ngapain lagi nih Kak? Enaknya ngapain? Kak, minggu Iya. lalu kan karena dia nanya nih, kakak di rumah ngapain aja? Kakak masih ngelakuin itu semua nggak? Oh ya jelas dong, kakak masih bantuin mama tuh nyapu, nyuci piring, Masih sama ya, adik-adik juga harus kayak gitu ya. ngepel rumah tuh, kan? Kakak Kak masih Yuli baik banget tuh, adik-adik harus kayak gitu dong.
Oh iya kak. Dan jangan lupa loh PR kalian di rumah itu juga dikerjain. Benar. Terus adik-adik juga setiap mau ngelakuin aktivitas sama setelah ngelakuin aktivitas harus selalu ngucap syukur ya Kak Yuli Iya ya. dong. Pokoknya kita mau ngerjain PR itu harus mengucap syukur. Iya, sambil apalagi berdoa. iya. Apalagi kalau kita udah selesai, kita juga harus mengucap syukur. Karena apa Kak? PR yang kita kerjain itu Selesai sudah juga. selesai. Nah, itu bukan cuman karena Kekuatan kekuatan adik-adik di rumah loh, Heeh. tapi juga karena bantuan Tuhan Yesus. nah, jangan lupa ya untuk mengucap syukur. Iya. Oke, Kak, gimana nih kalau kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan nyanyian lagu Segala puji syukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak-sorak ya. Soraklah, haleluya, hey hey, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, hey hey, soraklah, haleluya, oh, bersorak-sorai, bersukacita. Selalu ngucap syukur. Jangan lupa kalau mau jadi anak-anak Allah harus tetap kita mengucap syukur. Bener, ngelakuin kebaikan, ngucap syukur itu harus dilakuin ya adik-adik. Iya, kita nggak boleh. Ingat-ingat nggak kak? Nggak boleh bohong. Ah. Terus nggak boleh Ngelakuin- nakal. nggak boleh, itu Tuhan nggak suka. Iya, Ah. jadi kalian harus jadi anak-anak yang baik ya. Siap Oke? Kak Yuli. Oke kak, kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Mm-mm. Nah tapi sediain dulu nih Alkitabnya. Ayo diambil dulu. Alkitabnya, oke? Mm-mm. Dan duduk yang manis ya. Karena kita mau dengerin firman Tuhan. Gak boleh kemana-mana, oke? Oke. Nah, Makanannya ditinggalin dulu, jajan-jajannya ditinggalin dulu. gak boleh sambil makan. Kita harus mengikuti atau selama ibadah dengan hikmat. Bener Nah, Kak. Oke. Nah, tapi kita angkat pujian dulu ya kak. Oke. Oke, kita nyanyi dulu lagunya Yesus kekasih jiwaku. Nanti disambung dengan lagu apa Kak? Sayang, sayang, disayang. Oke, yuk sama-sama nyanyi. Ikuti gerakannya. Sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tak tebus dosa.
Adik-adik sekolah minggu, hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nats khotbah sekolah minggu. Oleh karena itu adik-adik yang masih berlari-lari, yang masih berdiri, ayo duduk dengan manis. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga buat berkat Tuhan yang menyertai kami, anak-anak sekolah minggu hingga hari ini. Tuhan masih memberikan napas kehidupan dan kesehatan bagi kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami akan dosa kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Daniel pasal 3, dimulai dari ayat 24 hingga ayat 29. Amang pendeta akan membaca untuk kita semua. Adik-adik sekolah minggu di rumah boleh mengikutinya di dalam hati. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita mau belajar tentang keteguhan iman 3 orang pemuda yang hanya mau sujud dan menyembah kepada Allah saja, yang hanya beribadah kepada Allah saja, meskipun mereka diancam akan dibunuh. Tidak sedikit pun mereka menunjukkan rasa takut, tidak sedikit pun mereka gentar. Mereka tetap pada prinsipnya hanya beribadah, hanya sujud dan menyembah kepada Allah saja. Siapa ketiga pemuda itu? Ada yang tahu? Namanya Sadrak, Mesak dan Abednego. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar kisah cerita tentang ketiga pemuda itu. Cerita ini bukan dongeng belaka, tapi cerita ini benar-benar terjadi di negeri Babel ketika itu. Oleh karena itu adik-adik, mari kita simak cerita ini. Pada waktu itu, beberapa dari orang Israel ditawan dan dibawa ke negeri Babel untuk dipekerjakan di istana raja. Adapun raja yang memerintah di kerajaan Babel pada waktu itu bernama Raja Nebukadnezar. Di antara para tawanan itu ada 3 orang pemuda Israel yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego yang kemudian bekerja di istana Raja Nebukadnezar. Pada waktu itu Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang sangat besar.
Kemudian dia memerintahkan agar semua orang sujud menyembah kepada patung emas itu. Barang siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau sujud menyembah kepada patung emas itu. Kita tidak boleh sujud menyembah kepada patung emas itu, kata mereka. Mendengar hal itu, lalu Raja Nebukadnezar sangat marah dan memerintahkan mereka agar segera menghadapnya ke istana. Lalu Raja Nebukadnezar berkata kepada mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan? Benar, Raja, jawab mereka. Lalu Raja berkata, saya akan memberikan kesempatan kedua kepada kalian agar sujud menyembah pada patung emas yang kudirikan. Jika tidak, kalian akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Dan aku mau melihat dewa mana yang sanggup melepaskan kalian dari tanganku. Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, jika Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan tuanku raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan sujud menyembah kepadanya. Mendengar hal itu, maka meluaplah kemarahan Raja Nebukadnezar. Lalu ia memerintahkan beberapa orang tentaranya untuk membuat perapian yang panasnya 7 kali lipat dari yang biasanya. Lalu segeralah dibuat perapian yang sangat panas. Kemudian kepada beberapa orang tentara yang sangat kuat, Raja Nebukadnezar memerintahkan agar mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan segera melemparkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam api yang sangat panas itu. Nyala api dalam perapian itu sangat luar biasa panasnya, sehingga nyala api itu membakar mati tentara-tentara yang mengangkat dan melemparkan Sadrak, Mesak, Abednego ke dalam api. Sementara itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam perapian itu, mereka tidak terbakar. Itu semua terjadi karena Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga dan melindungi mereka. Bahkan jubah, pakaian, dan rambut mereka tidak sedikit pun ada yang terbakar. Semua itu karena malaikat itu melindungi mereka dari panasnya api yang menyala-nyala itu. Kemudian Raja menjadi sangat terkejut ketika ia melihat ada 4 orang yang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api yang menyala-nyala itu. Akan tetapi mereka tidak terluka dan tidak terbakar. Lalu Raja Nebukadnezar mendekati perapian yang menyala-nyala itu. Lalu dia berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api yang menyala-nyala itu. Mereka sangat bersyukur. Mereka segera sujud menyembah kepada Allah yang mereka percayai. Mulai dari saat itu, Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah agar setiap orang dari setiap suku dan bangsa tidak boleh menghina Allah yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu mereka sangat bergembira karena Allah yang selalu menyertai dan melindungi mereka.
Adik-adik sekolah minggu tentu semua kita telah memperhatikan cerita tadi. Lalu apa yang mau kita lakukan? Apa yang dikehendaki Tuhan yang harus kita lakukan melalui firman Tuhan yang kita dengarkan tadi? Yang pertama, kita mau belajar agar anak-anak sekolah minggu menunjukkan keteguhan imannya, menunjukkan kesetiaannya hanya kepada Tuhan. Meskipun ada orang yang mengajak untuk melakukan hal-hal yang salah, ada orang yang menyuruh untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, banyak orang yang mengarahkan kita untuk berbuat dosa. Anak sekolah minggu harus berani mengatakan tidak. Anak sekolah minggu harus berani menolak setiap bentuk kejahatan, setiap hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Anak sekolah minggu harus berani mengatakan tidak, meskipun kita akan dimusuhi orang, meskipun kita tidak akan ditemani orang, meskipun kita akan dibuli dan mungkin dipukul orang, tetap setia hanya kepada Tuhan. Itulah yang kita lihat dari sikap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Meskipun diancam akan dilemparkan ke api, mereka tidak mau sujud menyembah kepada patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka melakukan apa yang dikatakan di dalam titah, di dalam hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Tuhan dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Hanya Tuhanlah yang patut untuk disembah dan dituruti. Yang kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego melakukan hukum Taurat yang kedua. Adik-adik sekolah minggu ada yang tahu? Ayo, hukum Taurat yang kedua. Iya, hukum Taurat yang kedua berkata, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Tidak boleh bersembah sujud kepada patung. Kita hanya beribadah, sujud menyembah kepada Tuhan saja. Kemudian kita mau melihat bahwa Tuhan ternyata tidak tinggal diam, tapi Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu melindungi umat-umat yang setia kepadanya. Maka anak-anak sekolah minggu, meskipun banyak bahaya, meskipun banyak musuh, meskipun banyak ancaman, ketika kita setia kepada Tuhan, jangan takut. Karena Tuhan tetap melindungi kita. Tuhan akan menjauhkan kita dari mara bahaya. Itulah yang kita lihat tadi ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dilepaskan Tuhan dari api yang menyala-nyala itu. Meskipun mereka di dalam api yang sangat panas itu, tidak sedikit pun mereka terbakar. Bajunya tidak terbakar. Bahkan rambut, sehelai pun rambutnya tidak ada yang terbakar. Semua itu karena kuasa Tuhan yang menyertai dan melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego dilindungi Tuhan, maka anak-anak sekolah minggu juga dimanapun kita, pasti Tuhan melindungi kita. Mau di rumah, mau ketika kita di luar rumah, dimanapun kita, Allah selalu hadir untuk menyertai anak-anak sekolah minggu. Yang penting, tunjukkan kesetiaanmu. Tunjukkan ketaatanmu, hanya turut menyembah kepada Allah saja. Itulah yang menjadi pelajaran kita melalui sikap Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Baik adik-adik sekolah minggu, kita mau berdiri dulu, kita mau bernyanyi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan.
Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Baik, adik-adik sekolah minggu semangat. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Jangan mau dihasut. Jangan mau dipengaruhi orang untuk melakukan hal-hal yang jahat. Jangan mau menyembah kepada patung. Jangan mau beribadah kepada Allah-Allah lain. Tetap setia. Aku mau mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Itulah yang akan menjadi prinsip dari anak-anak sekolah minggu semua. Dan ingatlah, sampai kapanpun Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan melindungi kita dari mara bahaya. Itulah sebabnya kita boleh bersuka cita di dalam penyertaan Tuhan saja. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga buat firman Tuhan yang kami dengarkan dalam kebaktian sekolah minggu hari ini, yang mengajarkan anak-anak sekolah minggu untuk tetap setia, untuk tetap beribadah hanya kepada Tuhan saja. Bapa di sorga, biarlah Tuhan selalu hadir menyertai anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan melindungi, menjagai mereka, menjauhkan mereka dari setiap mara bahaya. Sehingga anak-anak sekolah minggu boleh selalu bersuka cita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu di rumah mereka. Berikan kesehatan, berikan kepintaran, kecerdasan. Berkati juga Tuhan mereka menjadi anak-anak yang patuh dan taat pada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Berkati orang tua mereka, berikan kesehatan dan umur yang panjang. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan segera menghalau virus corona dari bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti semula. Kami boleh kembali ke sekolah, kami boleh pergi ke gereja, dan kami boleh bermain bersama teman-teman oleh karena kemurahan Tuhan belaka. Terima kasih. Ampuni kami akan dosa kami, sehingga kami layak hidup kudus menjadi anak-anak Tuhan menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami di saat kami bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.